Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kehidupan demokrasi liberal di Indonesia. Kehidupan Indonesia masa demokrasi liberal, maaf. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai dua kabinet ya. Natsui Abad, kabinet kabinet terakhir. Ini merupakan materi terakhir dari demokrasi liberal, di mana kita akan membahas yang terakhir, yaitu A dan D-nya ya, yaitu kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan kabinet Juanda. Langsung saja kita masuk ke materi. Kabinet nomor 6 adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini berlangsung dari tanggal 24 Maret 56 sampai 14 Maret 57. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa Ali Sastro Amijoyo ini dipilih lagi menjadi Perdana Menteri? Kan memang dulunya sudah pernah menjabat dan diturunkan, kok terpilih lagi? Nah, saya jawab ya. Jadi alasan Ali dipilih lagi karena akibat dari pemilu 1955 zaman Burhanuddin Harahap ya. Pemilu 1955 ini kita tahu partai pemenangnya itu ada 4. Coba buka lagi bukunya pemilu 1955. Yang pertama adalah PNI, partai pemenangnya. Yang kedua itu Mas Yumi, NU dan PKI. Nah, di sini Ali Sastro Amijoyo merupakan ketua dari partai PNI, sehingga dipilihlah menjadi Perdana Menteri gitu. Jadi Ali dipilih menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya karena Ali merupakan ketua dari PNI yang merupakan pemenang dari pemilu 1955. Seperti itu ya. Langsung saja kita masuk ke program kerja Kabinet Ali. Program kerja Kabinet Ali 2 yang pertama ini yang paling menonjol adalah pembatalan KMB. Ya, kita tahu Kabinet Ali ini pembatalan KMB ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kabinet-kabinet sebelumnya, namun baru terrealisasikan zaman Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ya, kenapa Indonesia membatalkan perjanjian KMB, membatalkan konferensi meja bundar ini? Hasilnya dibatalkan karena hasil KMB ini dianggap merugikan orang-orang Indonesia, pihak Indonesia. Ya, dan Belanda ini mengingkari janjinya. Karena apa? Karena di dalam KMB dikatakan bahwasannya Irian Barat akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah KMB. Ya, pada kenyataannya tahun 1957 itu belum dikembalikan. Gitu. Sehingga apa? Belanda cenah ingkar janji. Ya sudah, mending dibatalkan saja, hapuskan saja kerjasama Indonesia dan Belanda. Kita rebut lewat perjuangan gitu ya. Jadi terjadi pembatalan KMB. Lalu nomor 2 selanjutnya adalah perebutan Irian Barat. Perebutan Irian Barat ini tadi ya, tujuan pembatalan KMB ini untuk merebut kembali Irian Barat. Nomor ketiga itu adalah merancang atau membuat RPLT. Ini kebijakan ekonomi ya, rencana pembangunan, rancangan apa rencana saya lupa lagi ya. Rencana pembangunan 5 tahun.
Kalau di zaman Orde Baru ini namanya Repelita. Jadi 5 tahun ke depan Indonesia ini mau ngapain aja, kebijakan-kebijakan Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan dan lain-lain mau gimana aja itu diatur di RPLT. Selanjutnya nomor 4 yaitu memperbaiki keuangan negara. Asal kalian ketahui keuangan negara zaman Ali ini agak goyah ya. Kenapa? Karena akibat dari pembatalan KMB, kerjasama Indonesia Belanda, Uni Indo Belanda itu dibubarkan sehingga banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang menjual aset-asetnya kemana? Ke pengusaha-pengusaha Cina, sehingga tidak stabil. Selain itu ada juga gerakan anti Cina ya. Orang-orang Indonesia sangat membenci orang-orang Cina ketika itu. Kenapa? Karena orang-orang Cina dianggap menjadi tuan di rumah orang-orang Indonesia. Kalian juga mengerti mungkin ya. Oke, nomor 5 yaitu seperti biasa ada menjaga keamanan dari pemberontak ya. Karena zaman Ali ini sudah mulai terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta. Ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Lalu nomor 6 Polugri bebas aktif. Nah, itu 6 saja ya, jangan banyak-banyak. Program kerja pokok dari Ali. Oh, satu lagi tambah aja ya, satu lagi. Nomor 7 adalah pembangunan industri nasional. Kenapa pembangunan industri nasional ini bertujuan untuk Indonesia mandiri ya, agar Indonesia bisa mencukupi kebutuhan industrinya sendiri, seperti itu. Lalu prestasi Kabinet Ali adalah pembatalan KMB. Ini KMB berhasil dibatalkan zaman Ali Sastro Amijoyo II, seperti itu. Lalu mundurnya karena yang pertama adalah karena adanya PRRI Permesta. Lalu yang kedua, kita tahu ya pemberontakan PRRI dan Permesta ini diakibatkan oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan-kebijakan pusatnya yang dianggap tidak adil gitu, sehingga banyak protes-protes dari daerah-daerah di Indonesia gitu. Lalu tadi semangat anti Cina yang menyebabkan krisis di ekonomi di Indonesia, banyak terjadi kerusuhan ya. Yang ini yang utamanya adalah mundurnya menteri dari Masyumi. Mundur kenapa? Karena zaman Ali ini saya sudah katakan banyak terjadi protes-protes daerah ya, yang berujung nanti pada pemberontakan PRRI dan Permesta. Banyak protes-protes dari daerah. Nah, menanggapi protes itu, Partai Masyumi ini menginginkan Ali mundur, namun PNI tidak ya, karena PNI menganggap dengan memaksa mundurnya Ali ini akan mengakibatkan kecacatan atau mengkhianati demokrasi di Indonesia, seperti itu ya. Mundurnya karena menteri-menteri Masyumi runtuhnya karena mundurnya menteri-menteri dari Masyumi ini. Karena nanti Masyumi ini akan dibubarkan ya. Masyumi ini akan dibubarkan karena dianggap kebanyakan orang-orangnya ikut pada pemberontakan PRRI dan Permesta gitu. Yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kita langsung masuk ke nomor 7 adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini
berlangsung dari tanggal 9 April sampai 6 Juli. Oh ya, 57 sampai 59. Maaf ya, mohon maaf tulisannya agak bagus. Memang tulisan Bapak seperti ini, kagok di. Oke, langsung masuk ke materi. Kabinet Juanda. Oh iya, tadi Ali sudah tahu kan dari PNI, sementara Juanda ini tidak punya partai atau independen ya. Ingat, Juanda ini independen. Lah, masuk ke proker. Kabinet Juanda ini dikenal sebagai kabinet karya dengan program kerja Pancakarya. Panca itu 5. Ya, ada 5 berarti program utamanya. Yang pertama, program utamanya ini adalah membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional. Apa itu Dewan Nasional? Dewan Nasional ini berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Ya, untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. Lalu yang selanjutnya nomor 2 adalah normalisasi keadaan Republik Indonesia. Kenapa harus dinormalisasi? Karena ada pemberontakan TEA ya. Nomor 3 itu adalah melakukan nomor 3 ini melanjutkan pembatalan. Jadi melanjutkan program Ali ya. Nomor 4 merebut Irian Barat. Ya, dan last adalah mempercepat pembangunan. Ini Pancakarya. Nah, kabinet Juanda seperti itu. Lalu sebenarnya masih banyak lagi selain Pancakarya ini. Nanti di kabinet Juanda ini diadakan MUNAP ya, Musyawarah Nasional Pembangunan. MUNAP ini merupakan musyawarah yang isinya ini membahas mengenai keberlangsungan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dihadiri oleh banyak orang ya, orang-orang penting di Indonesia untuk mencari solusi agar Indonesia bisa terus berkembang gitu. Masalah-masalah perekonomian dan pembangunan Indonesia terselesaikan. Nah, lalu zaman Ali juga, di zaman kabinet Juanda juga, di sini pernah terjadi peristiwa Cikini. Ya. Peristiwa Cikini ini apa? Nah, peristiwa Cikini ini merupakan peristiwa pelemparan granat ya, atau percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, di mana dulu ada sekolah rakyat Cikini. Megawati dan guru ini sekolah di sana, anak-anak Soekarno ya, sekolah di sana. Ada ulang tahun sekolah rakyat ini yang kalau tidak salah berapa? Ke-15 kalau tidak salah. Nah, di sana Soekarno diundang dan Soekarno datang beriring-iringan ya, banyak biasa dengan pengawal-pengawalnya. Ketika hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara granat yang menewaskan 9 orang. Nah, kenapa ada percobaan pembunuhan terhadap Soekarno? Ini dilakukan oleh orang-orang GAK ya, Gerakan Anti Komunis, GAP, Gerakan Anti PKI. Nah, orang-orang ini tidak menghendaki komunis ada di Indonesia. Kita tahu Soekarno ini dekat ya dengan komunis, apalagi nanti di zaman demokrasi terpimpin. Nanti kita akan mempelajari mengenai Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, 3 paham yang disatukan gitu. Nah, orang-orang ini tidak menghendaki komunisme ada di Indonesia gitu. Ini selain Pancakarya ya. Lalu prestasi. Nah, ini prestasi kabinet Juanda yang berpengaruh sampai sekarang adalah deklarasi
Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 ya. Deklarasi Juanda. Apa deklarasi Juanda ini? Deklarasi Juanda ini adalah deklarasi teritori ya. Teritori laut Indonesia. Jadi saya gambarkan ya, dulu sebelum adanya deklarasi Juanda, ini peta Indonesia. Sebelum adanya deklarasi Juanda itu laut Indonesia merupakan laut bebas, coy, ya. Jadi contohnya seperti ini. Anggap saja ini Indonesia ya, anggap saja ini Indonesia. Meskipun jika Cikicitos ya, anggap saja Indonesia. Jadi dulu kapal-kapal laut asing ini bisa masuk ke sini. Ya, masuk saja ke sini ya, masuk dengan bebasnya karena bukan wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia ini hanya darat saja. Namun setelah adanya deklarasi Juanda ini, laut Indonesia menjadi wilayah Indonesia ya, laut dan darat ya, jadi bersatu semuanya. Nah, jadi bersatu sehingga kapal-kapal asing ini tidak bisa masuk seenaknya ke perairan Indonesia gitu. Jadi istilahnya deklarasi Juanda ini menyatukan Indonesia yang asalnya terpisahkan oleh laut. Laut ini jadi pemersatu gitu. Nah, itu deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Lalu berakhirnya mundurnya karena adanya dekret presiden. Dekret presiden ini merupakan keputusan presiden ya. 5 Juli 1959 ini dekret presiden ini dikeluarkan. Langsung saja isinya ya, isinya. Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Dekret presiden dikeluarkan ini karena salah satu penyebabnya adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru. Kita tahu Indonesia zaman demokrasi liberal ini menggunakan undang-undang sementara ya. Lalu tidak berhasil juga, tidak ada hasil. Dewan Konstituante ini pada akhirnya dibubarkan. Selain itu, demokrasi liberal dianggap kurang pas dengan Indonesia karena banyak kepentingan, terlalu banyak partai sehingga kabinet ini tidak bertahan lama ya, dan Indonesia pun tidak kunjung stabil karena berganti terus kebijakannya gitu. Nomor 2 adalah berlakunya kembali UUD 1945 ya, berarti UUDS dihapus diganti ku naon, ku UUD 1945 diberlakukan lagi. Nomor 3, pembentukan MPRS. Ini MPRS-nya dari mana? MPRS-nya ini anggotanya dari DPR ya, dari DPR dan perwakilan masyarakat dan DPAS. Apa DPAS ini? DPAS ini adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang berfungsi atau tugasnya itu untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden. Seperti itu ya. Jadi berakhirnya kabinet Juanda ini dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959. Awas, dekret presiden ini pasti selalu ada di semua ulangan. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini ya. Sudah selesai materi untuk bab ini. Kita lanjutkan nanti di bab selanjutnya yaitu mengenai demokrasi terpimpin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.